gimana caranya kita membangun sebuah tim, membuat sebuah strategi, gimana caranya si brand Prambors ini itu juga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, khususnya anak muda gitu. Intinya yang sekarang happening itu kita bikin apa aja, create something gitu. Halo, kenalin gue Iqbal Tawakal, itu nama lengkap gue. Dan gue sekarang kerja ada di Prambors Radio, salah satu radio anak muda nomor 1 di Indonesia. Jabatan gue sekarang, gue diberi mandat sebagai brand manager untuk Prambors, kurang lebih seperti itu. Kalau ngomongin soal tanggung jawab, profesi, misalnya ngomong brand manager di Prambors, mungkin ini agak mirip ya sama PD, program director. Kalau di Prambors sih namanya gonta-ganti, tapi yang sekarang adalah brand manager. Yang pastinya utamanya ya mengolah kontennya, seperti apa, bertanggung jawab atas konten-konten Prambors yang disiarkan secara on air atau visual. Terus yang lainnya ya gimana caranya kita membangun sebuah tim, membuat sebuah strategi, gimana caranya si brand Prambors ini itu juga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, khususnya anak muda gitu. Intinya yang sekarang happening itu kita bikin apa aja, create something gitu. Dan juga mempersiapkan kira-kira future listeners-nya, future penikmatnya Prambors baik digital dan on air itu bakal seperti apa. Intinya kalau disimpulkan, tugasnya sebagai brand manager adalah kayak nahkoda aja gitu di sebuah perusahaan, dan kebetulan di media radio sekarang ngomongin digital dan on air, ya itulah tugas utamanya, create konten untuk dinikmati kaula muda. Kalau ngomongin soal aktivitas day to day-nya, ya tiap hari pasti ya, karena ini sekarang kalau misalnya lagi tonton Prambors lagi celebrate 50 years 2021 ini, kebanyakan kalau yang secara general tuh pasti ya kita pasti ada beberapa meeting, itu udah pasti ya kayak gitu. Kayak misalnya kita mempersiapkan beberapa konten gak cuma untuk di bulan ini doang, tapi untuk akhir selama 2021 itu kira-kira kita punya konten apa aja nih, baik secara terestrial, terus kemudian secara digitalnya kayak gimana. Jadi kalau disimpulkan lagi, day to day-nya ya ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman, sama tim baik digital, tim konten on air, tim promosi, ngeramu sebuah yang namanya strategi yang bagus untuk Prambors gitu. Memanage lah istilahnya. Menarik nih pertanyaannya. Kerja sama tim tuh pasti, apalagi gue sekarang di Prambors itu timnya lumayan banyak. Gak banyak juga sih, cuman yang diurusin banyak, cuman tapi orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya cerita uniknya, tantangannya adalah yang paling besar kalau yang terjadi di era sekarang ini, gimana caranya kita menyatukan frekuensi kita gitu. Kan pasti ngelihat, wah ini bosnya nih kayak begini. Kalau gue pengennya gue tidak mau dikenal sebagai bos gitu. Itu kayak, karena beda nih, pemimpin dan bos tuh kayaknya beda gitu. Jadi tantangannya di situ, gimana caranya tim yang ada di sekarang Prambors yang ada di bawah gue itu mereka juga bisa respect sama gue dan gue juga bisa respect sama mereka. Jadi gue pengen itu apapun yang mereka suarakan gue bisa denger. Jadi gue tidak ada keputusan sepihak ya. Istilahnya tuh banyak insight-insight menarik dari beberapa tim yang ada di bawah gue sekarang di Prambors. Kalau fakta menarik atau uniknya adalah di Prambors ini anaknya muda-muda banget gitu, umur 20 sekian-sekian. Yang paling uniknya ternyata mereka itu punya semangat yang besar gitu. Karena gue sempat pesimis kayak apakah kerja di sebuah brand radio itu masih menarik. Ternyata menarik, dan itu jadi salah satu kunci sukses yang menurut gue, yaitu di kepercayaan, ya kerjasama, dan kita harus satu frekuensi sama tim kita gitu. Kalau misalnya sekarang memilih jadi brand manager, sebenarnya gue nggak milih juga ya, karena kan memang ini kayak path karir gue gitu. Gue dulu bekerja pertama kali Prambors sebagai penyiar gitu, tapi akhirnya gue ngikutin semuanya, dari produser, bahkan sempat jadi OPP juga, commercial producer, dan akhirnya sekarang punya tanggung jawab sebagai brand manager gitu, kayak ngepimpin nahkodanya si Prambors ini. Nah passionnya karena nih kayaknya ini adalah pekerjaan yang membuat gue betah, dan percaya tidak percaya ini adalah pekerjaan pertama gue sejak kuliah dan sampai sekarang. Maksudnya gue belum berpindah kantor gitu ya, karena menurut gue kayaknya ini adalah pekerjaan yang gue ngerjainnya juga seneng gitu, happy aja lah, sesuai dengan passion gue gitu. Dan kayaknya apapun kondisinya, meskipun pasti ada sisi emosional atau apapun, gue tetap cinta sama kerjaan ini, dan gue suka sama suasana kerjanya,
kayak rumah aja gitu, kayak teman-teman di sini tuh jatuhnya kayak keluarga gitu. Mungkin itu yang membuat gue jadi betah, dan kayaknya semakin kesini semakin diemban tanggung jawab yang lebih besar. Itu tantangan yang menurut gue menarik, tapi gue yakin gue bisa gitu semuanya. Kalau paling bahagia ya ini, tapi kalau secara keseluruhan bukan sebagai brand manager ya, kerja di Prambors tuh gue bahagia banget karena kan Prambors musik gitu ya. Terus habis itu juga relate sama konser. Gue dulu sesimpel pas pertama kali gawe di Prambors tuh pengen banget nonton konser aja gitu. Kayak wah, kerja di radio kayaknya seru nih nonton konser bule artis luar negeri gitu. Gratis kan, kita dikirim liputan apa nonton ini itu. Nah itu yang membuat gue sisi bahagianya. Cuman karena lagi pandemi sekarang jadi kayak ya teman-teman pada tahu lah gitu. Tapi itu salah satu poin yang kenapa kerja di radio adalah bisa nonton konser gratis itu kalau gua. Pertanyaannya menarik, gelar khusus. Gue tidak bergelar broadcast gitu ya. Maksudnya gue tidak kuliah yang media banget. Kuliah gue sastra gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak nyambung amat gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ada gelar khusus. Tinggal tergantung lo suka sama pekerjaannya dan lo mau kerja konsisten, itu bisa dilakukan gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya kalau terkait yang pertanyaan ini. Momen terendah ketika gue masih di Surabaya waktu itu, karena gue merantau di Jakarta dan gue udah di Prambors. Momen terendahnya ada waktu itu tiba-tiba siaran lokalnya, yaudah kita cut aja siaran lokalnya, kita akan integrate dari Jakarta. Itu menurut gue kayak wah, apakah karir gue di Prambors hanya berhenti di sini ya gitu. Itu membuat gue kayak kepikiran, kondisinya bokap gue juga lagi sakit waktu itu, kayak lumayan ada sedih-sedihnya, gimana sih nggak kerja bro, nggak ada penghasilan gitu kan. Kayaknya itu menjadi momen terendah gue di Prambors. Dan nggak tahu setelah itu nggak lama sebulan gue ada penawaran, mau nggak lo kalau ke Jakarta tapi lo nggak jadi penyiar lagi tapi lo jadi gini gitu. Waktu itu kayak udahlah kita coba aja, dan akhirnya sekarang punya kesempatan dan sampai di titik gue menjadi seorang brand manager di Prambors. Momen paling besarnya karena ini konten ya, pasti kan kalau misalnya teman-teman gitu yang kerja di media, kerja di radio, pasti kan kayak penyiar radio lu banyak, emang radio lu nomor oke nggak sih gitu. Pasti ada lembaga survei yang tentang media yang terkenal, pasti kan pada tahu ya, yang pada nonton. Itu momen yang paling banggakan yang terjadi sekarang ini nih di 50 tahun Prambors. Gue happy banget karena ini adalah salah satu hal yang tidak diduga. Lagi pandemi, semuanya struggle ya teman-teman. Tapi Prambors pas ngelihat hasil terbaru surveinya based on yang namanya survei itu survei media yang terkenal itu, Prambors sekarang ada di nomor 1. Itu benar-benar nomor 1 dengan 2 juta lebih pendengarnya, terutama di Jakarta. Dan di seluruh Indonesia kita itu hampir 3 juta lah pendengarnya. Itu yang membuat gue kayak wah, ini berarti kerja keras gue dan tim, gak cuma gue doang, semua timnya Prambors, mau konten, promosi, semuanya itu terjawabkan gitu. Jadi intinya apa yang sudah kita lakukan itu yang membuat gue kayaknya sekarang gue bangga aja gitu. Meskipun gue capek, ternyata pencapaian itu bisa dicapai gitu. Tips and trick ya, tips and trick itu kalau gue sih sebenarnya tidak mau terlalu banyak memberikan, takutnya apa ya, jangannya sotoy atau gimana gitu. Kalau gue sih pertama bukan tips ya, lebih kayak ketika lo mau mengejar sesuatu, yang ngejar sesuatu mimpi lo gitu, jangan cuma dikejar doang gitu tapi dilakuin gitu. Karena kan kayaknya gue pengen jadi ini, tapi kalau cuman diulang-ulang dalam sebuah perkataan atau kalimat itu nggak akan bisa terwujud dengan tidak adanya action gitu. Intinya ketika lo menjadi seorang pemimpin itu, jadilah pemimpin yang bisa mendengar bawahannya gitu. Jadilah pemimpin yang benar-benar itu bisa mewakili orang yang ada di bawah lo gitu sih. Kalau gue sih kayak gitu, karena dengan begitu orang-orang di bawah lo akan respect sama lo. Dan ketika lo mau bikin sesuatu, lo mau membuat strategi yang baru untuk sebuah perusahaan atau apapun itu, gue yakin orang-orang yang di bawah itu pasti akan percaya sama lo karena lo menghargai ke orang lain. Dengan begitu orang lain akan menghargai lo gitu. Intinya beda ya tadi gue bilang di awal antara bos dan pemimpin gitu. Intinya lo harus jadi pemimpin yang baik, adalah pemimpin yang mau mendengar gitu.